Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masuk ke bab at-tarhib min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah ta'ala. Ancaman dari menuntut ilmu karena mengharapkan selain Allah. Artinya kita menuntut ilmu agama. Adapun ilmu dunia, ya, karena misalnya tujuannya karena ingin mendapatkan dunia, maka itu tidak apa-apa. Karena ilmu dunia memang tujuannya untuk mendapatkan dunia. Akan tetapi yang dimaksud di sini itu menuntut ilmu agama, seperti orang yang belajar fikih, ya, orang belajar ilmu hadis, ya, orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar hadis. Ternyata tujuannya hanya ingin, ya, selain wajah Allah, mengharapkan kedudukan dunia, mengharapkan pujian manusia, atau karena ingin disebut ulama, atau karena yang disebut, ya, cendekia dan yang lainnya. Kita masuk hadis 105 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid urfal jannati yawmal qiyamah, yakni rihaha. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang diharapkan padanya wajah Allah, yaitu ilmu agama maksudnya, ya, dan ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia, yang ingin disebut ulama, atau ingin dihormati manusia, atau ingin disebut kiai, atau ingin disebut, ya, ustadz dan yang lainnya. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga nanti pada hari kiamat. Ya. Dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan, saudaraku sekalian, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama, akan tetapi maknanya benar, seperti dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah juga tentang orang yang belajar ilmu dan membaca Quran hanya karena yang disebut ulama. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, maka beliau di sini mengatakan, waqad taqaddama hadits Abi Hurairah, dan telah berlalu hadis Abu Hurairah yang menyebutkan tentang 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka? Di antaranya, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Ya. Di antara orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka, seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ia pun membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian pada hari kiamat dia didatangkan, lalu Allah mengingatkan kepada dia, memperkenalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia pun mengingatnya. Lalu Allah berfirman, apa yang kamu amalkan dengan nikmat-nikmat itu? Maka kemudian orang ini berkata, ya Allah, dahulu aku menuntut ilmu dan mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran, ya Allah, karena Engkau semuanya. Apa kata Allah kepada orang ini? Kadzabta, kamu dusta.
Akan tetapi kamu dahulu menuntut ilmu karena kamu yang disebut alim ulama. Kamu dahulu membaca Al-Quran karena yang disebut qari, ya. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu kemudian ia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini nasib orang yang menuntut ilmunya bukan karena Allah, ya, tapi karena dunia. Maka kewajiban kita, ya, ketika kita menuntut ilmu agama, ilmu Allah Jalla wa'ala, apa sih tujuannya? Jangan sampai kita yang menuntut ilmu Allah tujuannya ingin tampil. Jangan. Ya, banyak di antara kita ternyata hanya ingin mendapatkan, ya, karena ingin menuntut ilmu Allah, atau dia belajar, ya, ini dan itu, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu agama, karena ternyata tujuannya hanya ingin tampil, ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa tampil. Ya, mereka sudah menuntut ilmu, wah, pada tampil jadi ustadz. Ya, saya kok nggak tampil-tampil. Akhirnya dia berpikir gimana saya bisa tampil. Kita katakan, ya akhi, tidak penting buat eksis dan tampil kamu tuh di hadapan terkenalnya kamu di media sosial dan yang itu nggak penting. Yang penting adalah kita menyampaikan ilmu. Karena kewajiban setiap orang yang menuntut ilmu adalah menyampaikan ilmu. Dan itu jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia dan keterkenalan, bukan. Kita menuntut ilmu harus karena Allah. Harus karena tujuannya menghilangkan kebodohan dari diri kita. Tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua keikhlasan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan makna ikhlas dalam menuntut ilmu apa? Kata beliau yang pertama, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya. Yang ketiga, kata beliau, makna ikhlas dalam menuntut ilmu untuk membela syariat Allah. Karena kalau tidak ada orang yang menuntut ilmu, siapa yang akan membela syariat Allah ini? Siapa yang akan membela agama Allah ini? Akan diobok-obok oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, ya, dirusak oleh mereka. Lalu siapa yang akan membela agama Allah? Nah, niatkan seperti itu baru ikhlas, ya. Adapun kita menuntut ilmu hanya karena ingin disebut ustadz atau karena ingin tampil, ya, karena ingin, ya, disebut alim ulama atau tujuan-tujuan dunia yang lainnya. La wallah. Semua ini akibatnya fatal di akhirat nanti. Akibatnya apa? Kita akan diseret di atas wajah-wajah kita dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Warwiya, dan hadis 106, warwiya an Ka'ab bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang sufaha. Sufaha itu orang-orang yang lemah akalnya. Atau untuk supaya orang-orang menghormati dirinya, ya, supaya orang-orang mengacungkan jempolnya kepada dirinya, maka Allah pasti masukkan ia ke neraka. Na'udzubillah. Di Quran Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya, dan Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi dan Tirmidzi berkata haditsun gharib. Kemudian beliau membawakan hadis lain, hadis 107 yang mirip juga maknanya. Dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW sabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wa la tumaru bihis sufaha.
wa la takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannaru an-nar ya. Jangan kamu menuntut ilmu karena supaya dibanggakan sebagai ulama. Dan jangan pula menuntut ilmu karena untuk berdebat dengan orang-orang yang lemah akalnya. Ya. Dan jangan kamu menuntut ilmu hanya karena ingin supaya majelis ilmu kamu itu dipilih, sehingga menjadi banyak majelis ilmunya. Maka siapa yang melakukan itu, nerakalah tempat tinggalnya. Dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Baihaqi semuanya dari riwayat Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi dari Ibnu Jurayj dari Abu Zubair. Ya. Dan Yahya ini kata beliau thiqah, dianggap hujjah oleh Syekhan, itu Bukhari dan Muslim. Kalau beliau maukan hadis yang lain juga yang sama dikeluarkan Ibnu Majah. Warwiya an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama'a wa yumariya bihis sufaha'a aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar. Rawahu Ibnu Majah. Siapa yang menuntut ilmu karena ingin dibanggakan ya dengannya sebagai ulama, atau ingin berdebat dengan orang-orang sufaha, atau supaya orang-orang menghormati dirinya, ya, atau supaya orang-orang mendatangi majelisnya, maka ya ia dalam api neraka. Dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama'a wa yumariya bihi sufaha'a wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannam. Rawahu Ibnu Majah aydan. Ya, siapa yang menuntut ilmu untuk dibanggakan dengannya sebagai ulama, atau untuk berdebat dengan para sufaha, atau supaya orang-orang menghormati dirinya, mendatangi majelisnya, ya, Allah masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dikeluarkan Ibnu Majah. Hati-hati ini, akhi. Jangan sampai kita menuntut ilmu untuk ini. Ini semua tujuan-tujuan yang rendah. Ilmu itu mulia. Ilmu itu sesuatu yang hendaknya kita gali untuk mencapai surga. Karena memang untuk mencapai surga harus dengan ilmu. Kalau ternyata kita menuntut ilmu malah menyampaikan kita ke neraka, berarti kita sudah salah alamat ya. Hanya karena niat gara-gara itu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, tidak penting kita terkenal, tidak penting kita ya untuk bisa tampil dan tersohor. Itu semua nggak penting, akhi. Tidak penting kita dihormati manusia, nggak penting itu. Ya, yang penting itu bagaimana kita dikenal oleh Allah. Yang penting itu bagaimana Allah ridha kepada kita. Yang terpenting adalah kita di hari kiamat Allah selamatkan kita dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia telah sukses. Itu dia sukses. Bukan sukses jadi ulama terkenal, bukan sukses jadi dai tersohor, bukan. Itu bukan kesuksesan. Sukses itu Anda menyampaikan ilmu dengan penuh keikhlasan. Dan kita semua menyampaikan ilmu dengan amanah ilmiah dan berharap pahala Allah, lalu kita mengamalkannya, itu sukses. Iya, saudaraku sekalian, maka hati-hatilah di zaman ini ya ikhwatal Islam, apalagi di zaman ini adanya media sosial membuat hati kita banyak sekali, sering kali ya kehilangan keikhlasan, mengharapkan like. Iya, ketika yang like itu banyak, kita senang. Ketika yang nge-like itu sedikit, bahkan nggak ada sedih. Ya, ada seorang ulama salaf terdahulu mengadu kepada gurunya dan berkata, wahai guruku, aku punya majelis di setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, hatiku senang, gembira. Ketika yang hadir itu sedikit, hatiku ciut, lemah.
Apa kata gurunya? Ya anakku, itu majlis yang tidak baik. Tidak perlu lagi kamu ngajar di situ. Akhirnya kata ulama salaf ini, fama utu ilahi abada. Ya, aku tidak lagi mengajar lagi di tempat itu. Ini disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Adhan. Lihat ya akhi, ya, hati-hati banget sebelum kita men-share sesuatu di Facebook atau yang lainnya. Periksa apa tujuannya. Apakah karena hanya ingin mendapatkan like yang banyak, mendapatkan pujian jempol yang banyak, atau tanda love, ya, suka yang banyak dan yang lainnya. Lah, hati-hati betul ya ikhwah, ya. Dan jangan kita merasa puas ketika kita men-share, ya, kemudian orang-orang memanggil kita sebagai ustadz, ya, alim ulama, lalu kita kemudian merasa puas dengan panggilan itu, sementara kita tidak berhak untuk menyandangnya ternyata. Maka ini orang masuk dalam hadis al-mutasyabi' bima lam yu'tah kalabis thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan memakai dua pakaian kedustaan. Kayak ikhwah, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kita. Siapa yang menuntut ilmu karena ingin menyaingi ulama atau ingin dibanggakan diri sebagai ulama? Ya. Para ulama terdahulu malah lari dari hal seperti ini. Mereka tidak mau, ya, tenar. Bahkan mereka merasa diri mereka masih bodoh. Subhanallah. Para ulama salaf terdahulu keilmuannya jangan tanya ya akhi. Bagaimana keilmuan mereka yang luar biasa luas sekali. Tapi sama sekali di antara mereka tidak ada yang merasa dirinya, ya, bahwa dirinya telah sampai derajat tinggi dari keilmuan. Ya ikhwatal iman, maka kewajiban kita adalah tawadhu'lah, ikhlaslah. Ya, karena ilmu ketika hanya menimbulkan kesombongan, itu tanda ilmu tersebut tidak bermanfaat. Tapi ilmu itu ketika menimbulkan ketawaduan dan keikhlasan, berarti ilmu kita bermanfaat ya akhi. Kata Rasulullah, siapa yang menuntut ilmunya karena ingin dibanggakan, ya, dengan sebagai ulama, atau tujuannya untuk berdebat dengan para sufaha, ya, hanya untuk berdebat, ingin disebut dia hebat. Nah wallahi ya akhi, bukan itu tujuan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan ya akhi. Ilmu itu untuk diamalkan, ya. Wa yasrifa bihi wujuhan nas, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, supaya dirinya itu dihormati atau majlis ta'limnya didatangi, ya, supaya dia masya Allah menjadi dai yang hebat. Nah wallahi ya akhi, ya, ini semua niat-niat yang tidak benar. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, kita masuk ke, ya, nomor 111, dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kaifa bikum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa yuttakhadhu sunnatan fa in ghayyarat yawman qila hadha munkar qila wa mata dhalik qala idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat qurra'ukum wa tufuqiha li ghairi ad-din wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Rawahu Abdul Razzaq fi kitabih mauqufan. Bagaimana sikap kalian? Bagaimana keadaan kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, saat fitnah itu telah, ya, menjadi pakaian kalian. Kalian sudah benar-benar, ya, dinaungi oleh fitnah. Anak kecil tumbuh di atas fitnah.
seseorang tua di atas fitnah, kata Ibnu Mas'ud, sehingga akhirnya fitnah dianggap sunnah. Masya Allah, subhanallah. Orang kalau sudah tumbuh di atas fitnah, atau seseorang tua di atas fitnah, pasti fitnah itu dianggap sunnah. Seperti yang kita lihat, ya, seorang anak yang tumbuh di atas maksiat, diajarkan oleh ibunya misalnya si anak wanita ini untuk tidak pakai hijab, untuk ikhtilat, bergaul bebas dengan laki-laki dan wanita. Mereka anggap ini sesuatu sunnah, wajar-wajar aja, ya, padahal itu fitnah hakikatnya. Atau misalnya seorang anak tumbuh di atas ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia dewasa di atas itu, dia pasti akan menganggap itu sunnah. Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana keadaan kalian apabila fitnah itu telah menjadi pakaian kalian? Anak kecil tumbuh di atas fitnah. Seseorang tua di atas fitnah, menjadi tua dia di atas fitnah, maka kemudian fitnah itu dianggap sunnah. Fa in ghayyarat yawman qila hadza munkar. Ketika fitnah itu berusaha diingkari dan diingatkan kepada manusia bahwa ini hakikatnya fitnah, bukan sunnah, apa yang terjadi? Justru yang mengingkari malah diingkari. Mereka mengatakan, ada sunnah yang sudah dirubah, padahal hakikatnya itu fitnah. Masya Allah, ucapan Ibnu Mas'ud ini ikhwah, walaupun ini mauquf, namun secara hukum marfu, wallahu a'lam, karena ini tidak mungkin dari pemikiran beliau. Qila, lalu kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, wa mata dzalik, kapan itu terjadi hai Ibnu Mas'ud? Kapan itu terjadi? Kata Ibnu Mas'ud, idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat qurra'ukum wa tufuqiha li ghairi din wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Apabila orang-orang yang amanah telah sedikit, pemimpin-pemimpin kalian banyak, artinya orang-orang berlomba-lomba ingin mendapatkan pemimpin. Ulama-ulama kalian sedikit, artinya orang ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya dan berharap kehidupan akhirat semata. Qari kalian menjadi banyak, artinya mereka baca Quran hanya karena disebut qari. Mereka berlomba-lomba karena ingin mendapatkan gelar qari itu. Dan diperdalam selain ilmu agama, artinya mereka lebih bangga dengan ilmu-ilmu dunia dibandingkan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang ikhwah, wal tumisatid dunya bi amil akhirah, dan dunia dicari melalui amalan akhirat. Amalan akhirat dijadikan alat untuk mencari dunia. Fala ilaha illallah. Maka dari itu ikhwah, hati-hatilah. Ini dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengabarkan kepada kita bahwasanya kelak nanti ketika ketika fitnah itu sudah merebak, Masya Allah, fitnah sudah menjadi pakaian kita, sudah merebak di mana-mana. Anak kecil tumbuh di atas fitnah. Seseorang tua di atas fitnah. Akhirnya fitnah pun dianggap sebagai sunnah. Ketika fitnah itu diubah, justru yang mengubahnya malah diingkari. Wallahi di zaman sekarang ikhwah, kita lihat sekali. Ketika musik itu sudah dianggap sunnah. Karena anak kecil tumbuh di atas musik. Orang-orang pun tua di atas musik. Demikian pula berbagai macam ritual-ritual yang berbau kesyirikan atau ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan
ya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak kecil tumbuh di atas itu, orang pun kemudian tua di atas itu. Akibatnya apa? Itu dianggap sunnah, dianggap lumrah, dianggap kebiasaan, ya, dianggap itu ya nggak masalah. Ketika diubah, artinya ketika ada orang yang berusaha mengubahnya dan mengingatkan bahwa itu hakikatnya fitnah, bahwa ini hukumnya haram, bahwa ini hukumnya syirik, bahwa ini hukumnya bid'ah, ya, walaupun dengan membawakan berbagai macam 1000 hujah ilmiah dan yang lainnya perkataan para ulama, apa yang terjadi? Justru yang mengingkari, yang berusaha untuk menjelaskan bahwa itu fitnah, malah mereka lah yang diingkari, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Justru mereka yang diingkari. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya, kapan itu terjadi seperti itu? Ibnu Mas'ud berkata, ketika orang-orang yang amanah, ya sedikit sekali. Orang-orang yang jujur sedikit. Yang ada adalah para pengkhianat. Orang-orang yang tidak amanah. Ya. Senang korupsi, harta rakyat dimakan. Ya. Kemudian juga dia jadi pejabat tapi dia tidak melaksanakan amanah jabatannya. Hanya untuk mengeruk keuntungan saja, untuk ya mendapatkan kekayaan dan yang lainnya. Tidak peduli lagi halal dan haram, apakah itu sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala atau tidak. Wa kathurat umara'ukum, dan pemimpin-pemimpin kalian menjadi banyak. Orang-orang berlomba-lomba kepada kepemimpinan, ingin untuk dapat jabatan. Dan kita lihat di zaman sekarang, kalau di zaman salaf terdahulu malah mereka lari dari kepemimpinan, takut karena berat amanah kepemimpinan di mata Allah itu. Ya, karena kepemimpinan itu hakikatnya amanah, ya ikhwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada seorang sahabat. Ya, kata Rasulullah, innaha amanah. Hai Abu Dzar, kepemimpinan itu amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Dan kelak kepemimpinan itu, hai Abu Dzar, akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Ya. Subhanallah. Wa qallat fuqaha'ukum, sedikit orang-orang yang faqih, yang paham betul tentang sunnah Rasul, yang paham betul tentang manhajus salafus salih, ya, tentang agama ini, tentang din ini, tentang tauhid. Sedikit, ya ikhwatal Islam. Wa kathurat qurra'ukum, banyak qari-qari'nya. Hanya karena yang disebut seorang qari, karena bacaannya yang hebat, yang luar biasa, yang fasih. Ya. Bahkan diperlombakan di mana-mana. Ya, karena untuk mendapatkan gelar qari itu, dia Masya Allah ingin disebut sebagai seorang qari. Waktu fuqih li ghairid, dan diperdalam ilmu-ilmu selain agama Allah, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Yang tercela itu artinya, ya, hanya ilmu dunia yang diperdalam, ilmu agama dicuekin. Seperti di zaman sekarang banyak kaum muslimin lebih bangga belajar ilmu dunia, tapi untuk belajar ilmu agama malas. Memperdalam ilmu Allah malas. Ya. Bahkan ya akhal Islam, orang-orang yang berusaha untuk memperdalam ilmu agama dicurigai sebagai radikal lah, teroris lah, dan yang lainnya. Fa'allahul musta'an. Ya. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Yang terakhir kata Ibnu Mas'ud, dunia dicari dengan amalan akhirat. Ya. Orang mencari kedudukan melalui agama. Orang mencari harta dunia melalui agama, melalui amalan-amalan akhirat. Ya, dakwah, amalan akhirat. Tapi ternyata dakwah kemudian dijadikan cara atau wasilah untuk mencari dunia. Ya. Membaca Quran
amalan akhirat, tapi kemudian dijadikan apa namanya alat untuk mencari dunia. Ya, demikian pula amalan-amalan akhirat yang lainnya, yang kemudian amalan-amalan akhirat yang harusnya itu untuk mencari kehidupan akhirat dan mengharapkan ridha Allah, tapi ternyata dijadikan alat untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kedudukan. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ya, saya kira cukup demikian. Wabillahi taufiq. Nah. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah membacakan dan menjelaskan beberapa hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang insyaallah sangat banyak sekali faedah yang telah kita dapatkan, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang ilmu yang dapat kita amalkan dan kita dakwahkan kepada orang lain. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silakan kepada para pemerhati roja. Baik, yang pertama, ya ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya Ustadz, ketika dulu sebelum saya mendapatkan hidayah sunnah, saya termasuk orang yang semangat sekali berdakwah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Aktif dalam lembaga-lembaga dakwah, ikut banyak kegiatan dakwah dan sosial. Tapi setelah mendapatkan hidayah sunnah, saya menjadi merasa tidak mengetahui apa-apa, hingga kurang semangat atau kurang aktif dalam mengajak manusia untuk kebaikan. Karena tadi saya merasa malu akan kebodohan saya. Bagaimana dengan perasaan seperti ini, Ustaz? Apakah saya salah? Ya akhi, mengajak manusia kepada kebaikan itu tidak disyaratkan harus sudah berilmu yang dalam. Ya. Kalau antum merasa diri antum setelah ngaji sunnah ini kok saya lebih banyak tidak tahunya, ternyata saya ini ilmunya masih cetek dan yang lainnya, itu perasaan yang bagus. Ya. Namun bukan berarti kemudian semangat mengajak orang kepada pengajian, kepada kebaikan, kepada apa namanya, mengajak orang untuk duduk di majelis ilmu, jadi kendor, salah ini. Ya, memang betul ya, untuk mengisi kajian-kajian, untuk dakwah, ceramah dan berfatwa, menjawab pertanyaan itu termasuk fatwa ya, itu memerlukan keilmuan yang kuat. Nah, makanya ya, bedakan antara sebatas menyampaikan hadis yang kita kuasai saja, yang sudah betul-betul kita kaji, kita pelajari, ya, kemudian kita sampaikan, dengan kita memposisikan diri sebagai seorang ya ustadz yang dia akan nanti menyampaikan kajian, lalu ditanya, ya, yang tentunya pasti butuh kepada apa? Kekuatan ilmu untuk menjawab, seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Maka kalau sebatas antum mengajak kepada orang kebaikan, sampaikan kepada dia hadis-hadis yang sudah antum pelajari, nggak masalah. Antum harus semangat lagi itu. Adapun untuk antum berdiri di podium, ceramah kesana kemari, menjawab pertanyaan manusia, maka ini nanti itu ada marhalahnya. Antum harus betul-betul pelajari dulu, untuk kuasai dulu ilmu-ilmu syariatnya, ilmu-ilmu alatnya. Ya, jangan sampai kemudian apa namanya, matang sebelum waktunya. Ini berbahaya tentunya. Ya. Maka yang antum sampaikan ke anak tadi, bahwa kok jadi melempem semangat anak. Kalau semangat antum, kalau dahulu antum ceramah kemana-mana tanpa ilmu, kemudian sekarang antum jadi nggak berani untuk ceramah tanpa ilmu, bagus. Itu berarti tanda antum sudah dapat hidayah, betul, sahih, hidayah kepada kebaikan. Tapi kalau misalnya dengan antum ngaji sunnah, antum jadi
malas-malasan ngajak orang ngaji, ya, atau menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Ini jelas ketertipuan, ini juga salah besar. Semua kita berusaha untuk ya mengajak orang kepada kebaikan, harus. Itu bukan tugas ustadz saja, tapi semua kaum muslimin, semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, berusahalah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, baik, terima kasih banyak Syukran atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan, ya Ustaz, baru saja kita merasakan euforia akan maraknya dakwah sunnah yang cepat merebak di negeri ini. Tapi terasa hal tersebut berlalu cepat hilang karena melihat kerusakan-kerusakan moral yang ada. Permusuhan terhadap sunnah begitu gencar, yang ternyata yang musuh dakwah sunnah ini ialah tidak lain dari kaum muslimin sendiri yang dianggap atau ditokohkan. Apakah ini sudah sunnatullah? Artinya sunnah akan dimusuhi, sunnah ini akan dimusuhi oleh orang-orang Islam itu sendiri, Ustaz. Bagaimana bagaimana menanggapi orang-orang seperti mereka? memang itu sudah sunnatullah ya akhi, sudah Rasulullah kabarkan jauh-jauh hari, ya. Rasulullah SAW bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti kembali akan terasing. Kata para ulama, terasing di kalangan kaum muslimin sendiri, diasingkan, ya. Demikian pula ya akhal Islam, orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW sudah dikabarkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassik bidini kal qabid al-jamr. Akan ada suatu zaman nanti orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, kata Rasulullah SAW, panas, berat. Dalam satu riwayat yang lain, walaupun ada kelemahannya, akan tetapi ya sejalan dengan beberapa riwayat yang sahih insyaallah, Rasulullah sabda, al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid al jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat perpecahan umatku bagaikan orang yang memegang bara api. Makanya Rasulullah mengisyaratkan kepada ini dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang terkenal itu. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti kelak akan melihat perpecahan yang banyak. Subhanallah. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? Saat kalian melihat perpecahan itu, apa yang kalian lakukan? Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Lalu Rasulullah bersabda apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ya dengan gigi geraham. Ini isyarat. Ya, kenapa Rasulullah sampai mengatakan gigit dengan gigi geraham kalian? Ya, saat-saat itu. Ini isyarat, akhi. Isyarat yang sangat jelas dari Rasulullah SAW bahwa orang yang berpegang kepada sunnah saat itu berat sekali. Berat menghadapi berbagai macam permusuhan, dituduh berbagai macam tuduhan, ya, ditindas, dizalimi dan yang lainnya. Dan memang Masya Allah, ya, kalau kita melihat sejarah dari zaman Imam Ahmad, orang-orang yang berpegang kepada sunnah ternyata ditindas, dizalimi. Imam Ahmad bagaimana disiksa, para ulama-ulama waktu itu dikuasai oleh kaum Mu'tazilah, ya, penguasa-penguasanya juga condong kepada akidah Mu'tazilah. Maka ulama-ulama ahlus sunnah ada yang disiksa, dimasukkan penjara, bahkan ada yang dibunuh karena dipaksa untuk meyakini dengan keyakinan Mu'tazilah itu. Iya. Bagaimana zaman Syekhul Islam Taimiyah, berapa kali beliau dipenjara karena dituduh. Beliau dizalimi, ditindas.
sampai akhirnya beliau pun harus meninggal di penjara, ya, karena difitnah oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Demikian dari zaman ke zaman, ya ikhwah. Tapi alhamdulillah ternyata tidak ada satupun mereka yang mengatakan ayo kita berontak, ayo kita ya perangi. Tidak, justru mereka berkata sabar, ya, jangan memberontak karena itu perintah Rasul. Ya subhanallah, ya ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi sikap kita kepada mereka apa? Ya sabar, doakan, dan kita mohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah, ya, supaya kita dikuatkan di atas sunnah. Minta kepada Allah supaya kita disabarkan di atas sunnah terus, dijadikan kita istiqomah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya ikhwah, ya, ini ujian dan cobaan para pemegang sunnah itu akan terus berlanjut sampai akhir hayat. Nah, ya, apalagi di masa Dajjal nanti lebih berat lagi. Di masa Dajjal itu berat sekali. Ya, kita belum berada di masa Dajjal, ya akhi. Maka tawakal kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Ya. Karena saat kita tidak ada lagi orang yang mau menolong kita. Saat kita dizolimi, ditindas, dan ternyata tidak ada yang mau menolong kita, itu tandanya, akhi, bahwa Allah saja yang ingin menolong kita. Itu tandanya supaya Allah ingin agar hati kita hanya tadarru kepadanya saja, supaya kita hanya tawakal kepada Allah saja. Maka kita, ya, seperti halnya para nabi terdahulu yang ditindas oleh kaumnya, yang dizolimi oleh kaumnya, itu sunnah, bahkan ini sunnah para nabi juga. Apa kata para nabi itu? Wa malana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Ya. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Rabb kami, sementara Allah telah memberikan hidayah kepada kami kepada jalan kebenaran? Sungguh benar-benar kami akan sabar menghadapi gangguan-gangguan kalian kepada kami itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kaum mukmin itu bertawakal. Subhanallah, ucapan ini diucapkan oleh seorang nabi yang menghadapi gangguan yang dahsyat sekali, ya, dari kaumnya. Demikian pula kita, ya, kita pun mengucapkan seperti yang mereka ucapkan, sabar, tawakal kepada Allah, ya. Nah, baik, insyaallah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Demikian untuk yang bertanya, masih kami ajukan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, ketika kita sudah mendapatkan hidayah dan kita selama ini belajar di dalamnya mengenai sunnah, bolehkah kita atau salahkah kita jika merasa lebih tahu daripada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah sunnah, Ustaz? Bersyukur atas nikmat ilmu itu penting, ya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang ternyata, ya, mereka tidak mengetahuinya, bersyukurlah dan pujilah Allah, karena hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merasa bahwa saya lebih berilmu dari dia dalam permasalahan itu, boleh kalau ternyata tidak menimbulkan ujub dan kesombongan. Adapun kemudian menimbulkan ujub dan kesombongan, ini tidak baik. Bahkan ujub itu sendiri bisa membatalkan amal, ya. Maka ketika kita diberikan hidayah sunnah, dan alhamdulillah diberikan oleh Allah banyak ilmu, lalu kemudian kita melihat orang-orang yang belum mendapatkan hidayah sunnah, maka ucapkanlah dengan lisan antum doa supaya mereka dapat hidayah, ya. Ketika hati kita merasa kasihan kepada mereka yang belum dapat hidayah sunnah,
lalu kemudian kita berdoa kepada Allah supaya dia dapat hidayah sunnah, berarti antum ya telah mendapatkan hidayah sesungguhnya dari Allah Jalla wa Ala, karena itulah sunnah. Ya, karena kata Syekhul Islam Taimiyah, ahlus sunnah arhamun nasi bil khalqi wa alamun bil haqqi. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang paling berilmu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Ya, mereka paling paham kebenaran, tahu ilmunya, tapi mereka juga sayang. Mereka merasa kasihan kalau saudara-saudaranya belum mengenal sunnah. Maka ia berusaha untuk bagaimana caranya saudara-saudaranya juga bisa mengenal sunnah. Ya, doakan mereka supaya diberikan oleh Allah hidayah. Doakan mereka supaya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya, itu adalah merupakan konsekuensi kasih sayang sebagai orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Nah, Insyaallah, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. 3 pertanyaan telah kita ajukan dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan di layanan yang telepon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Alif di bawah Ustaz. Silakan. Silakan. Kalau Ustaz ya. Barakallah. Begini Ustaz, kan ada hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman itu Ustaz, bahwa masyarakat bertanya kepada Rasulullah itu tentang hal-hal yang baik, sedangkan aku bertanya mengenai hal-hal yang buruk. Kemudian Huzaifah bertanya, wahai Rasulullah, dulu kita ini di dalam keadaan keburukan, sekarang kita dalam kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini masih akan ada keburukan lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya. Kemudian Huzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya, tetapi ada dicampuri dengan dahan atau tambahan-tambahan begitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kejelekan ini, dan kemudian apa yang dimaksud dengan Rasulullah yang kebaikan yang dengan bercampur dengan dahan itu Ustaz? Iya. Baik. Ya demikian saya tanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Abu Alif di bawah. Silakan. iya. Hadis itu sahih dalam Muslim dalam sahihnya. Iya. Di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Hudzaifah, apakah setelah kebaikan ini akan ada masa keburukan? Iya. Iya, ada masa-masa keburukan. Kemudian apakah setelah itu akan ada masa kebaikan lagi? Iya, ada. Tapi padanya ada ya dakhannya. Ya, wallahu a'lam. Saya sendiri ya sudah lama sekali mempelajari hadis tersebut dan qadarullah tidak hadir di pikiran saya. Di hari ini insyaallah nanti saya coba murojaah lagi ya tentang hadis tersebut. Nah, baik. Terima kasih banyak. Demikian ya untuk Abu Alif di Bau-Bau. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Jadi Bapak Kasasi Trenggalek. Ya, dikecilkan terlebih dahulu. Mohon maaf, ada monitornya. Ya. Nah, Ini Ustaz yang. iya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat yang saya lihat dan yang pernah saya dengarkan itu kok tidak sama. Masalah gini, jadi datang itu ke tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid yang saya dengar itu kemudian ya orang-orang itu yang di masjid saya itu tahiyatul masjid ya sudah berhenti. Kemudian mendengarkan adzan, setelah adzan ada sholat tahiyatul Jumat ya. Tahiyatul Jumat mungkin ya. Ya. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian setelah sholat Jumat itu ada zikir bersama. Ya. Setelah zikir bersama kemudian
sholat lagi, yang saya lihat itu 1 rakaat begitu. Itu apa betul atau enggak? Gimana? Nah, ya baik cukup Pak ya. Ya. Iya, terima kasih banyak Bapak yang berada di Trenggalek. Nah, Seorang muslim ya, ketika melihat hal-hal seperti itu, maka dia berusaha untuk mencari keterangannya dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Adakah Rasulullah dan para sahabat dahulu melakukannya atau tidak? Karena agama kita ini tidak diserahkan kepada akal manusia. Agama kita bukan milik ulama ataupun kiai. Agama ini harus berdasarkan wahyu semata. Ya. Itu Masya Allah. Seorang muslim tuh harus begitu. Harus selalu kritis ya, menghadapi atau melihat hal-hal yang dia lihat kok kayaknya tidak sesuai dengan din, ataupun dia melihat ada ritual-ritual yang dia belum mendapatkan dalilnya. Karena memang harus begitu. Agama kita ini Masya Allah agama ilmiah, Alhamdulillah. Bukan agama yang hanya membeo saja, hanya mengikuti apa kata orang saja, tapi harus betul-betul mencari apa dasarnya. Maka sikap Bapak ketika melihat hal-hal seperti itu dan merasa ya, dan berusaha untuk mencari dalilnya, itu sikap yang bagus sekali. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, bahwa Rasulullah SAW datang naik mimbar, kemudian Bilal pun segera adzan. Setelah adzan, Rasulullah pun segera berkhutbah ya, dan para sahabat mendengarkannya. Ternyata kalau kita mengkritisi hal seperti ini secara dalil dan ilmiah ya, dari perbuatan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika Rasulullah naik mimbar lalu Bilal adzan, setelah Bilal adzan Rasulullah langsung khutbah ya, dan tidak ada satupun riwayat setelah Bilal adzan para sahabat berdiri kemudian sholat. Yang ada riwayat-riwayat yang dari di zaman Rasulullah SAW itu adalah demikian. Setelah Bilal adzan, Rasulullah langsung berkhutbah. Itu ada dalam Sunan Abu Daud. Ya. Cuma masalahnya di zaman sekarang ini kan adzan yang pertama itu tidak dianggap sebagai adzan Jumat. Dianggapnya sebagai adzan awal. Makanya kemudian setelah adzan itu mereka pada sholat, lalu kemudian setelah itu adzan lagi kan, yang kemudian dianggap sebagai adzan ya. Jadi pertanyaannya adalah dasar perbuatan ini dari mana? Oh, ternyata setelah kita telusuri itu dari perbuatan Utsman bin Affan. Tapi coba kita lihat bagaimana Utsman bin Affan mengamalkannya. Utsman bin Affan, beliaulah yang pertama kali mengadakan adzan yang pertama ini, yang disebut dengan adzan yang ketiga oleh para sahabat dahulu itu. Adzan Utsman bin Affan, apa alasannya mengadakannya adzan yang ketiga ini, yang dilakukan sebelum masuk waktu? Karena Utsman bin Affan mengkiaskan dengan sholat subuh. Di zaman Rasulullah SAW, Bilal disuruh adzan sebelum masuk waktu sholat subuh. Untuk apa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, liyunabbihan naim ya, wa yarji'al qa'im, supaya mengingatkan orang yang tidur supaya siap-siap, dan supaya orang-orang yang sholat istirahat ya. Ternyata fungsi adzan ya, Bilal yang adzan sebelum waktu subuh masuk, tujuannya adalah untuk mengingatkan kelalaian orang. Nah, Utsman melihat ketika kota Madinah telah luas, orang-orang tersibukkan dengan jual beli, Utsman memandang ilatnya ada ini. Maka Utsman menyuruh seseorang untuk adzan di Zawra. Tuh lihat,
Utsman menyuruh seseorang adzan di Zawra, bukan di masjid, di Zawra. Zawra itu di pasar. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang-orang supaya siap-siap menuju sholat Jumat. Jadi pelaksanaan azannya kapan? Sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu Jumat maksudnya. Ini sekitar ya setengah jam lah. Karena tujuannya untuk mengingatkan kelalaian orang-orang. Supaya mereka siap-siap mandi, siap-siap dan yang lainnya untuk kemudian segera pergi. Ya. Nah, ternyata praktek di zaman Utsman itu ya kok berubah jauh dengan praktek di zaman sekarang. Kalau kita mempraktekkan perbuatan Utsman bin Affan, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya mau diadakan adzan, ya seperti halnya Utsman bin Affan mengadakan adzan, maka ya berarti itu sebelum masuk waktu, rentangnya sekitar 1 jam atau setengah jam, supaya orang siap-siap menuju sholat Jumat. Karena tujuan Utsman bin Affan yang mengadakan sholat Jumat adzan yang pertama ini, ya sebelum itu untuk mengingatkan kelalaian, supaya orang mau siap-siap. Karena beliau menyamakannya dengan adzan sebelum masuk waktu subuh. Ya. Tujuan ilatnya sama, yaitu sama-sama untuk mengingatkan kelalaian. Nah, sekarang ya, adakah sama perbuatan Utsman itu ketika mereka berhujah dengan perbuatan Utsman? Kalau begitu, kalau siapapun kita yang berhujah dan perbuatan Utsman bin Affan, hendaknya kita mengamalkannya juga sama seperti yang dilakukan oleh Utsman. Ya. Sekarang yang kedua, coba kita periksa lagi. Ada enggak di zaman Rasulullah dan para sahabatnya atau di zaman ulama setelahnya? Ya, setelah selesai sholat Jumat mereka bikin sholat lagi. Sebagian masyarakat ada yang 4 rakaat bahkan zuhur. Dengan alasan katanya sholat Jumatnya kita itu enggak seperti di zaman Rasul. Jadi dikhawatirkan enggak sah Jumat kita ini. Jadi diganti dengan sholat zuhur. Jadi mereka bikin 2 ya, Jumatan, satu zuhuran. Kita katakan ada enggak di zaman para sahabat melakukan itu, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para ulama imam yang 4. Ya, kita gali coba dalil-dalilnya apa. Kalau ternyata tidak kita dapati perbuatan dan contoh dari mereka, buat apa kita amalkan ya akhi? Bukankah sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Bukankah yang Rasulullah SAW rekomendasikan untuk kita ikuti ada generasi sahabat Rasulullah? Naam. Ya. Bukankah kita juga diperintahkan untuk merujuk para ulama salaf terdahulu? Naam. Bukankah Rasulullah yang mengatakan sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya? Ya. Ya. Kita penting untuk kritis. Ya, kita beragama bukan hanya sebatas membeo. Wallahu a'lam. Nah. Syukran jazakallahu khair atas jawaban ilmiahnya. Demikian untuk Bapak yang bertanya. Dan terkait mengenai sholat Jumat ini kebetulan ada pertanyaan yang berhubungan di layanan pesan singkat, 2 pertanyaan. Sebelumnya yang bertanya berkata bahwa terkait pembahasan masalah menuntut ilmu, saya ingin mengetahui ilmunya mengenai masalah sholat Jumat yang saya perhatikan. Bagaimana hukum orang yang akan melaksanakan sholat Jumat, Ustadz? Kami lihat mereka atau banyak yang datang terlambat, namun ingin duduk di depan saf terdepan, sehingga melangkahi jemaah-jemaah yang tentunya banyak dilangkahi oleh mereka. Adakah terkait mengenai hadis mengenai hal ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang melarang ya untuk melangkahi pundak-pundak seperti dalam riwayat Muslim dan yang lainnya. Namun kata para ulama ya bahwasanya boleh melangkahi pundak itu dalam keadaan yang pertama ya ada sesuatu yang dibutuhkan.
Seperti Nabi SAW pernah suatu ketika setelah selesai salat subuh, dan lihat Bukhari dan Muslim, beliau segera setelah selesai sholat bangkit dan melangkahi pundak-pundak menuju rumahnya. Terlihat beliau tergesa-gesa sekali. Para sahabat merasa heran. Kemudian Rasulullah tak lama keluar dan berkata, tadi dalam sholatku ingat sepotong emas yang belum aku bagi-bagikan, dan aku tidak mau sepotong emas itu masih ada di rumahku. Subhanallah. Yang kedua, boleh kalau melihat di depan tuh ada tempat kosong. Misalnya kita melihat di depan ada tempat kosong ini. Wah, itu ada tempat kosong. Dan kemudian kita berusaha untuk minta izin dulu kepada orang-orang yang kita langkahi. Dengan kita permisi, maaf mas, saya mau melewat. Karena memang ilat daripada melangkah itu menyakiti orang-orang. Tapi ketika kita permisi dulu, kita bilang mau ke sebelah sana, ada yang kosong di depan, seperti ini boleh, nggak masalah juga. Kalau memang di situ ada yang di depan ada yang kosong, karena kita ingin mendapatkan keutamaan yang lebih. Tapi itu dengan cara seperti itu. Kita berusaha untuk tidak menyakiti mereka dengan cara kita minta izin dulu kepada mereka. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.